Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wasallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di majelisnya di pagi hari ini. Sebagaimana salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali lanjutkan pembelajaran kita di Durusul Lughah Al-Arabiyah di Ghairina Taqina Biha karya Syekh Fani Ambadi Abdurrahim Hafizallahu Ta'ala. Dan sekarang kita masuk di pelajaran yang ke-28. Ini sesi 1 dari daurah hari ini ya. Di pelajaran ke-28, teman-teman sekalian, kita akan kembali berkenalan dengan fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Sebagaimana yang saya telah jelaskan kemarin, bahwa fi'il berdasarkan penyusunnya, penyusun dari setiap hurufnya, maka dia dibagi menjadi dua. Fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Adapun fi'il sahih yaitu yang terbebas dari huruf illah, sedangkan fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang memiliki illah, yang memiliki huruf illah pada huruf penyusunnya. Pada fi'il sahih itu kemarin kita sudah jelaskan ada dua, yaitu fi'il salim, fi'il mahmuz dengan mudha'af. Ya, dengan mudha'af. Adapun fi'il salim itu adalah fi'il yang terbebas dari hamzah dan tadghif. Sedangkan fi'il mahmuz itu yang memiliki hamzah dan fi'il mudha'af yang memiliki tadghif ya, atau salah satu hurufnya itu ada yang sama ya, ada yang sama. Adapun fi'il mu'tal ya, kita bisa bagi berdasarkan mu'talnya dia di mana. Kalau dia mu'tal di fa itu fi'il misal. Kalau dia mu'tal di ain itu fi'il ajwaf. Sedangkan kalau dia mu'tal di lam itu fi'il naqis. Ya. Itu kalau satu huruf mu'tal. Adapun teman-teman, jika dia huruf mu'talnya itu dua, ya, entah dia ada di fa-nya dan lamnya, ya, kan fa'ala ya, entah dia ada di fa dengan lam, atau dia ada di ain dan lam, ya, intinya dua huruf mu'talnya. Maka fi'il tersebut dinamakan dengan fi'il mu'tal lafif.
fi'il mu'tal lafif, ya. Jadi apa itu fi'il mu'tal lafif? Fi'il mu'tal lafif adalah fi'il ia memiliki huruf illah berjumlah 2. Berjumlah 2. Entah dia berada di fa dengan lam, atau dia berada di ain dan lam. Jika dia berada di fa dan lam, itu fi'il mu'talnya kan terpisah, ya. Fi'il mu'talnya terpisah, ya, fa dengan lam. Maka fi'il mu'tal lafifnya ini disebut fi'il mu'tal lafif mafruq. Fi'il mu'tal lafif mafruq. Contoh fi'ilnya adalah waqo yaqi, ya. Waqo itu melindungi. Waqina azabannar. Itu asalnya dari kata waqo yaqi. Ya, kalau dia fi'il mu'talnya beriringan, atau dia berada di ain dan lam, itu disebut dengan nama fi'il mu'tal lafif makrun. Fi'il mu'tal lafif makrun. Saya tulis di papan. Tadi al-lafif, al-makru, al-mafruq, dan yang kedua al-lafif al-lafif al-makrun. Al-makrun. Contoh di al-lafif al-makru mafruq tadi adalah waqah. Waqah. Waqah yaqi artinya melindungi. Ada waw dengan ada alif. Sedangkan fil lafif makrun itu contohnya kawa yakui. Kawa yakui, menyetrika. Nah, itu ya. Jadi itu fi'il mu'tal kalau dia punya 2 mu'tal. Nah, di dars yang ke-28 ini, teman-teman, kita akan belajar tentang fi'il mu'tal naqis, ya, atau saya sebut saja fi'il naqis, ya. Sebagaimana saya telah jelaskan bahwa kita bahas fi'il mu'tal sekarang. Jadi kita tidak bahas bukan fi'il tam, fi'il naqis. Bukan itu maksud saya, ya. Jadi maksud saya itu fi'il mu'tal naqis. Kalau saya mengatakan fi'il naqis. Kalau fi'il tam dengan fi'il naqis itu
Pengertiannya apa kemarin, Nurasya? Apa Ustaz? Yang mana? Fi'il tam dengan fi'il naqis. Fi'il tam. Apa ikhwan akhwat? Fi'il tam dan fi'il naqis kemarin yang kita jelaskan pekan lalu. Nuranisa? Kalau Ustaz yang butuh fa'il, kalau nakis yang butuh tada khobar. Bagus. Jadi fi'il tam itu ikhwan akhwat adalah fi'il yang membutuhkan fa'il ataupun juga dia butuh maf'ulun bih. Itu fi'il tam. Fi'il sempurna ya. Sedangkan fi'il naqis itu adalah fi'il yang tidak butuh fa'il ataupun dia tidak butuh maf'ulun bih. Tapi dia membutuhkan isim dan membutuhkan khobar. Seperti yang kita sudah bahas ya, misalnya yang membutuhkan fi'il, yang membutuhkan isim dan membutuhkan khobar itu kana dengan laisa. Dan saudara-saudaranya ya. Dan saudara-saudaranya. Itu namanya fi'il naqis ya. Jadi dia kana dan laisa ini dia tidak butuh fa'il ataupun maf'ul bih, tapi dia butuh mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Dia nah itu namanya fi'il naqis. Tapi yang kita pelajari sekarang itu yang saya maksud adalah fi'il mu'tal naqis. Nah, itu fi'il mu'tal naqis. Jadi itu ininya ya yang harus antum pahami ya. Jadi kita membahas fi'il naqis yang saya maksud fi'il mu'tal naqis. Sekarang kita akan maksud fi'il naqis. Apa yang dimaksud dengan fi'il naqis? Fi'il naqis itu adalah fi'il yang dimana lam fi'ilnya itu adalah huruf mu'tal. Lam fi'ilnya itu adalah huruf mu'tal. Contoh yang lam fi'ilnya adalah huruf mu'tal adalah misalnya da'a. Ya. Da'a. Ini termasuk banyak juga. Da'a. Roma. Roma, melempar. Berdoa kalau da'a. Nah, itu fi'il mu'tal naqis. Nah, sekarang bagaimana cara membuat atau bagaimana kaidah-kaidah dari fi'il naqis? Bagaimana kaidah-kaidah dari fi'il naqis? Kaidahnya adalah untuk nakis alif. Untuk nakis alif, apabila dia sulasi mujarrad, ya, apabila fiilnya adalah sulasi mujarrad itu teman-teman saya katakan kemarin tidak keluar dari 6 ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu. Itu 6. Ya, dan itu kita sudah dapatkan beberapa contohnya ya. Kemarin di awal-awal kita membahas fi'il itu sudah ada contohnya itu semua. Rata-rata kalau saya tidak salah 5 wazan itu sudah ada contohnya semua. Ya. Itu sulasi mujarrad, ya. Sulasi mujarrad. Nah, apabila dia sulasi mujarrad, maka waw dan ya diubah menjadi alif apabila
memiliki persyaratan. Apabila memiliki persyaratan. Persyaratan pertama yaitu berharokat. Berharokat. Jadi waw dan ya-nya itu berharokat. Persyaratan keduanya adalah didahului oleh fathah. Didahului oleh fathah. Didahului oleh fathah. Saya kasihkan contoh. Misalnya Roma yarmi. Roma yarmi. Roma, teman-teman, ya, alif ini itu aslinya bukan alif. Ya, tapi aslinya itu adalah apa, Ummu Atah? Apa aslinya? Ikhwan akhwat? Roma? Iya, Apa? Romaya. Romaya. Ahsan. Romaya. Sebagaimana kalau kita lihat fiil madinya. Fiil mudhari'nya, afwan. Dia diubah menjadi alif, syaratnya yang pertama adalah keduanya berharokat. Ya, asalnya itu sebenarnya berharokat ya. Asalnya sebenarnya berharokat. Ya, karena tidak mungkin ada fiil madi yang awalnya itu sukun. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan yang kedua, fiil mu'talnya itu didahului oleh fathah. Perhatikan, Roma itu didahului oleh fathah. Makanya kita tidak bilang Romaya. Tidak. Kita bilang Roma. Ini asal pembentukannya ya, meskipun kalau nanti di kamus ya tetap Roma juga. Tapi kalau kita mau belajar sorof, ini kalau kita mau belajar sorof. Yang kedua misalnya contohnya da'a. Da'a. Da'a yad. Oh. Da'a yad'u. Da'a itu bukan asalnya da'a, tapi asalnya apa teman-teman? Da'awah. Da'awah. Ahsan, bagus. Ya, kita ambil dari fiil mudhari'nya. Asalnya dia itu berharokat ya. Asalnya berharokat. Karena tidak mungkin ada fiil madhi yang awalnya huwa ya, fa'ala itu sukun ya, sukun. Dia baru sukun kalau ketemu dengan domir. Ya. Dan diawali oleh fathah. Dan diawali oleh fathah. Oleh karenanya teman-teman, oleh karenanya kata radhiya yarda
yarda. Radiya yarda. Kenapa bisa ya-nya di sini berharokat? Iya, karena bisa ya-nya kembali ke ya huruf aslinya, bukan rodi. Kenapa? Karena bukan fathah sebelumnya. Karena sebelumnya bukan fathah. Ahsan. Nah, begitu kaidahnya ya. Itu kaidah pertamanya. Kaidah pertamanya. Sekarang kita masuk aturan fi'il madhinya. Aturan tasrif fi'il madhinya. Aturan fi'il madhinya yaitu huruf illatnya dihapus apabila sebelumnya itu fathah. Apabila sebelumnya fathah. Contoh. Contoh. Contoh misalnya. Roma, ya. Dia itu dihapus ya huruf illahnya apabila sebelumnya fathah. Misalnya Roma, Roma, Romo. Dia hapus pada saat dia masuk di Romo. Dia dihapus lagi Romat, Romata, dan Romna. Nah, dia dihapus karena sebelumnya itu adalah mimnya fathah. Oleh karenanya kata rodia, kita masuk ke rodia lagi karena dia ini keluar dari asalnya ya. Meskipun ada beberapa huruf juga, rodia itu tidak dihapus ya-nya meskipun dia huruf ilah terakhir karena sebelumnya bukan fathah tapi kasroh. Makanya di tasrif tetap rodia, rodia, dan rodiyu. Rodiyu. Rodiyat, rodiyata, rodina. Rodina. Nah, gitu. Jadi itu dia dihapus huruf ilahnya pada apabila sebelumnya itu fathah. Fathah. Afwan Ustaz, Iya. yang tadi yang Roma
itu ain fiilnya berubah, yang di hum tetap romu atau romau. Oh, Romau, Romau, Romau. Romau, Benar, Romau Ustaz. ya. Iya, Romau. Afwan Ustadz, Iya, itu tadi berarti yang Roma itu yang pas itu dihilangkan huruf ilatnya, mm, itu bukan berarti menyalahi standar itu ya, yang mesti 3 huruf minimal untuk fiilnya. Walaupun dihilangkan tetap dia diganti waw tadi, romu gitu kan. Itu tidak menyalahi. Romau, Romau ya. Jadi dia asalnya kan dia Roma, Ya, ya, wow ya. Romayau. Cuma kenapa bisa dihapus? Kenapa dia bisa dihapus? Karena nah, yang pertama ini adalah huruf illah. Huruf illah ya. Huruf illah. Yang kedua, waw itu adalah penanda dari dhammah. Waw itu adalah penanda dari dhammah. Oleh karenanya dia itu dihapus. Gitu ya. Oleh karenanya dia itu dihapus. Jadi Roma, Romau. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi begitu tasrifnya. Sebagaimana saya contoh lagi yang kedua. Da'a ya. Da'a, kemudian da'a lagi. Ya, ini panjangkan lagi. Kemudian da'au. Hilang. Kemudian da'at, da'ata, da'na. Kemudian da'auta, da'autuma, dan seterusnya. Itu aturan pertamanya. Nah, sekarang perhatikan waw yang menjadi apa namanya? Yang menjadi fa'il ya, yang menjadi domir, yang bersambung padanya domir. Kaidah keduanya yang soal ini. Kaidah kedua yang soal ini ya, soal yang bersambung padanya domir. Apabila sebelum waw itu harokatnya fathah atau dhamma, fathah atau dhamma, ini selaras tadi yang ditanyakan oleh siapa? Oleh Nur Anissa. Apabila sebelum waw harokatnya fathah atau dhamma, yaitu ain fiilnya, kan ain fiilnya kan harusnya begini ya. Fa'alu ya. Fa'alu ya. Fa'alu. Cuma karena lam fiilnya dihilangkan ya. Jadi sisa fa'au ya. Fa'au. Gitu ya. Nah, yang kita permasalahkan adalah huruf sebelum wawnya ini. Apabila dia berharokat fathah atau dhamma, atau boleh kita bilang ain fiilnya, maka harokatnya tersebut tetap. Maka harokatnya tersebut tetap. Contoh misalnya, tadi ya, Roma, ya. Kemudian
Afwan ya, ini yang humanya yang romaya ya. Ya, romaya. Kemudian romau. Yang dihapus itu fiilnya, afwan tadi yang lam fiilnya itu, yang apa huruf ilahnya itu pada domir jama, fa'alu, kemudian domir mufrad muannas goib atau fa'alat, dan domir mufrad muzakkar yaitu fa'alta. Ya, aturan pertama tadi pada domir waw ya, atau fa'alu, pada domir mufrad muannas goib atau fa'alat, dan domir mukhatab mufrad muzakkar mukhatab atau fa'alta. Domir yang lainnya, misalnya domir musanna, itu harokatnya tetap, dia kembali huruf illahnya. Itu tadi koreksi di pertama ya, koreksi kaidah pertama. Yang dihapus itu ketika dia domirnya fa'alu, fa'alat, dan fa'alta. Jika diawali fathah. Jika sebelumnya fathah. Sekarang kita lanjut. Yang tadi sebelum waw, apabila fathah atau dhamma, ya, maka harokatnya tersebut tetap. Misalnya Roma. Kemudian Roma iya. Kemudian Romau. Karena Roma, mim hasilnya itu fathah, maka dia tetap fathah juga. Sebelum mau itu fathah, maka dia tetap fathah juga. Romau. Adapun apabila fiilnya, ain fiilnya adalah kasro, maka harokatnya diubah menjadi dhammah. Contoh lagi. Tadi rodiyah. Kemudian musannanya rodiyah. Kemudian harusnya kan rodiyu. Ya. Harusnya seperti begitu. Cuma karena berat, ya, orang Arab itu thiqal, membacanya karena dari jer rendah ke atas, ya, radiyu, maka ianya dihilangkan
dan wawunya digeser menjadi rodu. Nah, ini karena sikol ya, karena berat. Karena berat. Nah, inilah alasan kenapa bisa kasrohnya itu dihilangkan. Dihilangkan. Gitu ya. Nah, ini aturan dari fi'il madhinya. Fi'il madhinya. Nanti kita akan coba nanti terapkan aturannya di beberapa wazan, di beberapa mauzunnya. Di beberapa mauzunnya. Kita akan coba terapkan ya. Itu aturan fi'il madhinya. Adapun aturan fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari', aturan pertama itu ketika kondisi marfu. Aturan pertama ketika kondisi marfu, maksudnya dalam keadaan marfu. Ini kita sudah bicara fi'il mudhari ya. Lam fi'ilnya, lam fi'ilnya itu semuanya sukun. Lam fi'ilnya semuanya sukun pada domir goib mufrad, pada domir goib mufrad, kemudian domir mutakallim, atau kita mau bilang ya lebih sederhananya ya, pada domir yaf'ulu, kemudian taf'ulu, kemudian af'ulu, dan naf'ulu. Naf'ulu. Gitu ya. Contoh. Da'a. Itu menjadi yad'u. Yad'u. Kalau kita tasrifkan yad'u, tasrif lugawinya menjadi tad'u. Ad'u. Ad'u. Dengan nad'u. Harusnya kan wow ya, nad'u ya. Nad'u. Cuma kaidahnya adalah disukunkan karena berat. Nad'u, ad'u, nad'u. Gitu ya. Itu kaidah yang pertama. Yaitu fil mu'talnya atau ya mu'talnya, huruf illahnya itu sukun. Sukun. Kaidah kedua masih dalam kondisi rafa juga. Huruf illahnya itu tetap di fi'il isnain, yaitu yaf'ulani, dan taf'ulani, serta di jama' mu'annas. Di jama' mu'annas, yaitu yaf'ulna,
dan taf'ulna. Taf'ulna. Gitu ya. Contoh misalnya. Masih tadi da'a. Iya da'u. Aduh. Dia sukun ya. Dia sukun di sini ya da'u. Kalau kita masukkan di tasrif berikut, maka dia muncul. Ya da'uwani. Ya da'uwani. Kan harusnya ya da'uwu, ya da'uwani ya. Ya da'uwani. Nah, di fiil yang musanna dia tetap ya da'uwani, tada'uwani, ya da'una. Perhatikan di sini ya da'una dan tada'una. Tada'una. Ya da'una dan tada'una. Gitu ya. Itu aturan yang kedua dalam kondisi dia marfu ya, yang bebas dari nawasib dan jawazim. Aturan ketiga masih kondisi rofa juga. Tapi kita bahas masing-masing tasrifnya ya, jadi tasrifnya yang kita bahas. Aturan ketiga, fi'il mu'talnya itu, huruf illahnya itu dihapus pada jama muzakkar. Pada jama muzakkar. Entah goib atau mukhatab. Berarti yaf'uluna, yaf'uluna dan taf'uluna. Yaf'uluna dan taf'uluna. Masih seputar da'a yad'u tadi. Da'a yad'u, yad'u. Kita masukkan ke sini. Berarti yad'una. Harusnya kan yad'una gitu kan. Yad'una. Yad'una harusnya kan. Atau tad'una. Tad'una. Nah, cuma huruf illahnya dihapus. Menjadi yad'una dan tad'una. Perhatikan teman-teman, yad'una itu sama seperti tadi ya. Tadi yang yaf'ulna. Yad'una yang ini itu sama seperti yaf'ulna. Yang membedakan adalah yad'una untuk yang yaf'ulna dan yad'una untuk yaf'aluna. Yang membedakan adalah waw di sini itu waw huruf illah. Huruf illah. Sedangkan waw di sini itu bukan huruf illah tapi dia tanda marfu. Tapi dia tanda marfu. Gitu ya. Tanda marfu'nya. Nah, itu dalam keadaan nasab. Dalam keadaan nasab. Dalam keadaan marfu. Kemudian dalam keadaan nasab, mansub dengan
majzum itu sama ya, nunnya dihapus kecuali nun yang jamak muannas. Untuk fiil mu'tal. Dalam keadaan nasab, nunnya dihapus untuk penanda rofaknya. Sedangkan huruf illahnya itu tetap mansub, fathah. Misalnya nasabnya layyad'u. Layyad'u. Gitu. Nah, sedangkan yang berakhiran dengan nun yang tanda rafa itu dihilangkan. Adapun ketika tanda majzum maka huruf ilahnya itu dihilangkan. Yang wazan yaf'ulu, taf'ulu, af'ulu, dan naf'ulu. Naf'ulu. Contoh, yad'u. Ditambahkan lam menjadi lam yad'u. Nah, begitu ya. Sisanya dia kan ada tandanya, ada alif isnainnya dihilangkan. Alif isnain misalnya nunnya, nun marfunya misalnya yad'uwani. Yad'uwani. Wani. Ditambahkan lam maka hilang lam yad'uwa. Gitu ya. Nah, gitu saja. Simple kalau untuk majzum. Oke, sekira sudah paham ya. Ada yang mau lagi ditanyakan? Silakan. Oke, sekira kita sudah cukup. Sekarang kita masuk di hiwarnya langsung. Coba saya minta Rian, dibaca hiwarnya Rian. Bismillah. Ibrahimu madza taf'ulina ya banati? Ya binti. Ya Ada binti. satu orang. Coba Romi di ini dulu, di screen share. Ya, lanjut. Su'adu. Siyabu. Siyaba. Allati gosalnaha amsi. Iya, si Ibrahim bilang, apa yang kau lakukan, wahai anakku? Si Suad bilang, saya menyetrika baju yang aku sudah cuci kemarin, yang kami sudah cuci kemarin. Lanjut. Akawaitil komisol abiyadi. Naat. Abiyado. Abiyadha. Akawaitil qamisal abiyadha. Apakah kamu menyetrika baju saya yang warna kuning ya, Sete? Iya. Warna putih. Putih. Naam, kawaituhu.
Iya, saya menyetrikanya. Iya, langsung saja tanpa terjemahan ya, Aryan. Wal komisol doro Lanjut. lam akwahi Akuihi. akwihi ba'du sa'akwihil ana insyaallahu. Perhatikan teman-teman, lam akuihi. Perhatikan lam itu jazm ya. Bertemu dengan akui, itu kan akui berasal dari kata yakwi ya, yakwi fil mudhari'nya. Akui itu ananya. Ya akui harusnya kan akui ada ya-nya di situ. Cuma karena kena huruf jazm, makanya dihapus huruf ya-nya. Ya, dihapus ya-nya. Dihapus huruf ilahnya. Lanjut. Wal manadilu kawaitiha ummi kawatha fis sobahi. Umi kawatha fis sobai. Perhatikan teman-teman, kawatha. Kawatha itu kan asalnya dari kawa, ada alifnya ya. Alifnya. Cuma seperti tadi kaidahnya yang kita bilang. Kaidahnya kalau fi'il mudhari itu huruf ilahnya dibuang ketika yang pertama. Dia itu wazannya fa'alat, ya, fa'alat. Ya. Kemudian dia itu harokatnya itu fathah asalnya. Fathah asalnya. Afwan, berharokat asalnya. Dan sebelumnya itu sukun. Dan sebelumnya itu fathah. Dan sebelumnya itu fathah. Kawa di situ ya. Kemudian humanya adalah kawaya. Kemudian kawau. Kawau. Kemudian kawat. Karena dia wazan fa'alat menjadi kawat. Ya, kawat. Karena wa-nya di situ fathah, kemudian ya-nya di situ harusnya kawaya ya. Kemudian dihilangkan. Ada 3 tadi tuh wazannya, ada fa'alu, fa'alat dengan fa'alta. Lanjut. Ummi aturidina an takuli li syai'an Ya, kau mau untuk agar kamu berkata kepadaku sesuatu. Lanjut. Naam inna zamilati Salwa da'atni ila baitiha hadzal masa'a fa arju an tasmaha mahali bizahabi ila baitiha ba'da sholatil asyri. Iya, naam, anna zamilati Salwa da'atni ila baitiha hadzal masa'a fa arju an tasmaha li bizahabi ila baitiha ba'da sholatil asri. Iya, betul. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Ya, temanku Salwa itu mengundangku ke rumahnya sore ini dan saya minta engkau mengizinkanku wahai ayah untuk pergi ke sana setelah sholat asar. Lanjut. Azhabi Izhab. Anti. Uf'ula, uf'uli. Nah gitu. Izhabi asalnya dari kata irji'i. Karena dari kata roja'a, yarji'u, irji'a, irji'u, irji'i. Nah, gitu. Warji'i ba'da sholatil maghribi. Iya, izhabi wa irji'i ba'da sholatil maghribi. Ini kan anta ya. Afwan, anti.
Ya, pergilah dan kembalilah setelah sholat maghrib. Ahsan, barakallahu fikum Rihan. Sekarang saya minta coba peserta berikutnya. Coba saya minta Rizky Amelia. Rizky. Nam Ustaz. Hmm. Ibrahimu la tajri ya Muhammadu. Itu yang Ta'al. ya Aba, ya Aba. Sebelumnya. Nam Ustaz. Sebelumnya. Aminah. Ya Aba Muhammadin ta'ala huna wanzur. Ta'al disukunkan lam. Kemari. Iya. Ta'al. Ta'al huna wanzur. Wahai Nggak usah diterjemahkan. Nanti saya terjemahkan. kemari dan lihatlah. Inna Muhammadan yajri ala sulami akhsha an yaqa'a. Akhsha ayyaqa'a, ya. Akhsha ayyaqa'a. Perhatikan. Wahai Abu Muhammad, ke sini dan perhatikan, Muhammad itu lagi panjat-panjat di tangga, ya. Saya takut kalau dia itu jatuh. Ta'al itu ta'al apa ta'ala? Ta'al. Ke sini. Berarti kalau anti? Ta'ali. Lanjut lagi. Nama Ustaz. Ibrahim la tajri ya Muhammadu. Ta'ala huna. Ma hadha biyaminika. Arini irmi hadha turabun. Hadza turabun. Ya. Jangan kamu manjat-manjat di situ Muhammad, ya, ke sini. Apa yang di ini? Apa yang di tanganmu? Coba saya lihat. Oh, buang ini. Ini debu, ini pasir. Jadi siapa? Si Muhammad itu anak kecil, ya, anak kecil. Jadi dia lagi main pasir. Lanjut. Yadkhulu Mahmudu assalamualaikum. Ibrahim waalaikumsalam. Ji'tul yawma mutaakhiran ya Mahmudu. Famas sababu? Ji'ta al-yawma mutaakhiran ya Mahmudu. Famas sababu? Terus Mahmud, syakautul yawma ahada zumalai ilal mudiri fatolabana itu di sukunkan itu baknya, ya. Fatolabna ila maktabihi li tahqiqi. Lanjut, litahqiqi, ya, alif lam di situ. Litahqiqi. Lanjut. Ibrahim lam syakautuhu. 5. Lima syakautahu. Ya, saya melaporkan hari ini, ya. Syakau itu artinya melaporkan, ya, melaporkan atau mengeluhkan. Saya merupakan hari ini salah satu teman-temanku ke kepala sekolah. Kami cari dia ke kantornya untuk untuk tahqiq, untuk membahas. Jadi mentahqiq itu artinya membahas, meneliti atau menguji itu. Tahqiq. Terus dia bilang, kenapa kau melaporkannya? Lanjut. Li'annahu da'iman ya'khudhu kutubi wadafatiri wa yatwi awraqaha.
wa yatwi awrakaha. Iya, Aw sebab ya si Mahmud bilang, si Ibrahim bilang, kenapa kau laporkan ke kepala sekolah itu si temanmu itu? Nah, terus dia bilang, Mahmud bilang, sebab dia selalu ambil buku saya sama buku catatan saya, kemudian dia lipat-lipat itu kertas-kertas di buku catatan saya. Nah, gitu. Lanjut. ma hadhihi halawa allati ma'aka ahadiyatun hadhihi ummu Am ishtaraitaha am ammu am ammu ishtaraitaha atau am. Hadiyatun hazihi ammu ishtaraitaha sukun. namsad ahadiyatun hadhihi am ishtaraitaha. Gitu ya. Hadiyatun hazihi am ishtaraitaha. Apa ini manisan yang di dekatmu ini? Apakah ini hadiah atau kau beli? Lanjut. Lanjut lagi, Rizky. Lanjut Ustaz. Iya. Ishtaraituha li'annani uridu an ad'uwa thalathatan min zumalai ila baitina ghadan. Iya. Terus dia bilang di situ, saya beli ini permen manisan ini sebab saya mau memanggil 3 dari teman-temanku untuk ke rumahku besok. Terus? Ud'uhum litanawulal asya ba'da ghadin. Iya. Fasayakuna ammuka Fayaskunu, apa? Fasayakunu. fasayakunu ammuka Musa abi ammu Musa Aidon. ma'ana insyaallahu. Iya, ma'ana insyaallah. Kemudian si Ibrahim bilang panggil mereka supaya mereka bisa makan malam ya 2 hari setelah ba'da ghadin. Kemudian dia bilang nanti paman saya atau nanti pamanmu akan pamanmu Musa ya, akan bersamamu juga insyaallah. Gitu ya. Jadi itu Ibrahim. Ini sebenarnya di akhir-akhir di akhir-akhir hiwar itu teman-teman sekalian, dars 27-28 kita sudah mulai mengenal yang namanya hiwar yang berbentuk konflik ya, berbentuk konflik atau berbentuk masalah. Pada hiwar yang di dars 27 kemarin itu kita bahas tentang ada yang bolos lah, ada yang ketiduran lah, nah, gitu ya. Nah, di sini hiwarnya sudah mulai ke arah yang lebih kompleks lagi, gitu ya. Jadi ini bagus ya supaya kita kenal bagaimana metodenya orang Arab dalam menyampaikan. Saya kira itu saja ya teman-teman sekalian yang kita bisa sampaikan. Sudah jam 8.09. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali dars kita di jam 8:40 ya. Kita istirahat dulu setengah jam dan sambil sarapan kalau ada boleh sarapan. Naktafi bihadzal qadar wal imandallah subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu jam 8.40 atau jam 7.40.